Terkait rencana Kaisang maju sebagai Depok pertama ini kita akan segera bahas bersama dengan Ketua DPP PSI Sigit Widodo dan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Assalamualaikum Pak Mardani, Pak Sigit, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi, kabar baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Tadi disampaikan bahwa siap maju sebagai Depok pertama dengan atribusinya Kaisang ini sebagai anak dari Presiden Joko Widodo. PKS merasa terganggu tidak dengan rencana Kaisang maju di Pilwakot Depok ini, Pak Mardani? Pak Mardani, mohon maaf, audionya boleh dibuka dulu, Pak? Maaf ya. Oke, silakan. Bagus. Semua punya hak ya. Kita kan NKRI dan makin kompetitif makin baik buat masyarakat Depok. PKS menghargai semua pihak yang ingin menghidupkan Depok karena Depok memang kota yang penting, kota penyangga ibu kota dan punya UI, punya demikian banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Gitu. Tapi kalau melihat profilnya sejauh ini, apakah masih tetap pada pendirian? Saya ingat waktu itu Pak Hidayat Nur Wahid bilang tidak realistis kalau Kaisang maju di Pilwakot Depok. Masih tetap konsisten dengan pendirian itu? Kalau Kaisangnya monggo bebas. Kalau PKS-nya tentu ingin tetap menggarap kader PKS dan orang yang memang sudah kenal Depok. Tetapi kan namanya kompetisi, yang paling penting kan hukum sentimen publiknya. Kalau publiknya menerima, monggo. Dan nanti kita akan lihat siapa yang lebih dipercaya oleh masyarakat Depok saat pilkada nanti. Tapi ini mengancam tidak posisi PKS yang sudah 20 tahun menduduki Depok? Kami bersyukur ya, di Depok ini punya kader-kader yang militan, yang disiplin, yang tangguh ya. Jadi kalau buat PKS, partai-partai dan kandidat lain ingin maju di Depok, bagus. Tetapi tugas kami cuma satu, menjaga kader kami sehat, kuat, terus kontributif, terus prestatif, terus melayani masyarakat. Kalau itu yang terjadi, PKS akan tetap dipercaya oleh masyarakat. Jadi besar kecilnya PKS bukan ditentukan oleh yang maju Kaisang kah, yang maju anak presiden keberapakah, tidak. Yang paling penting kader kami yang harus siap selalu melayani masyarakat. Jadi singkatnya tidak terancam ya dengan pencalonan dari Kaisang ini ya? Kalau kami rapi, sementara ini Depok di antara yang paling rapi. Makanya alhamdulillah kami tidak pernah merasa terancam, tapi kami malah bersyukur banyak orang yang ingin mengawal dan memajukan Depok. Pak Sigit, disebut calon impor cuma andalkan popularitas. Komentar PSI gimana tuh? Sebetulnya kalau kita lihat Mas Kaisang ini bukan orang yang sekedar mengandalkan popularitas ya. Kalau kita lihat rekam jejaknya sebagai seorang pengusaha itu sangat bagus. Beliau punya Mas Kaisang punya belasan bisnis yang sangat sukses. Bahkan Februari kemarin itu Mas Kaisang masuk ke 40 under 40-nya Fortune Indonesia. 40 anak muda yang paling dalam tanda kutip paling hebat lah gitu ya, yang belum mencapai umur 40 tahun, yang dianggap sudah dewasa sebelum 40 tahun dan kemudian sudah punya kontribusi kepada masyarakat. Jadi saya tidak melihat bahwa ini masalah import atau tidak, tapi saya melihat bahwa Mas Kaisang punya kapabilitas yang sangat baik dan kemampuan manajerial yang sangat baik, dan itu dibutuhkan oleh Kota Depok sekarang. Tapi profilnya dia bukanlah warga Depok, dia belum tahu bagaimana kondisi sebetulnya di Depok. Itu sudah cukup menurut Anda dengan popularitasnya, dengan statusnya sebagai anak termuda dari Presiden Joko Widodo, kemudian punya profiling pendidikan yang diampu di luar negeri, itu cukup menurut PSI? Kita lihat kemampuan manajerialnya sih Mas. Artinya kemampuan manajerial Mas Kaisang dengan sekian banyak usaha-usaha startup-nya yang sangat maju ya, itu berarti beliau punya kemampuan manajerial yang baik. Masalah Mas Kaisang ini bukan orang Depok, itu kan sebetulnya nanti akan bisa dibantu dengan tim yang memang asli orang Depok, yang dari PSI sendiri, PSI Depok, kita all out juga, kita akan mendukung, termasuk pada saat nanti Mas Kaisang sudah terpilih sebagai wali kota Depok. Kita nggak akan ninggalin, kita akan terus mengawal, dan kita akan memastikan Mas Kaisang bekerja dengan baik untuk kota Depok.
Sekalipun beberapa orang menyaksikan bahwa dia bukanlah warga Depok. Jadi tetap yakin ya PSI bahwa posisi dia dengan manajerial itu yang dibawa atau yang diusung, yang dijual kepada masyarakat Depok. Kami sangat yakin karena tadi sudah disampaikan Pak Mardhani juga, kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak memilah-milah ya. Dia orang mana, dari orang Solo kemudian pindah ke Depok, atau misalnya dari Papua sekalipun pindah ke Depok nggak ada masalah gitu. Atau dari Banda Aceh gitu. Kita melihat contohnya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu bukan orang Jakarta. Kemudian ketika masuk ke Jakarta tahun 2012 memimpin Jakarta, dan menurut saya Pak Jokowi ini termasuk gubernur DKI yang paling baik. Sudah satu penantang yang siap menyatakan maju di Pilkada Depok nih Pak Mardhani. Strategi dari PKS gimana? Apakah akan tetap mengusung orang asli daerah Depok untuk maju di Pilkada nanti? PKS partai kader, dan kita bersyukur punya banyak kader muda, energi dari Depok ya. Ada wakil wali kota kita, Mas Imam Budi Hartono, ada juru bicara PKS, Mas Khalid, ada juga anak-anak jebolan UI. Kami bersyukur tidak kurang. Tetapi fokus PKS memang sekarang ke Pileg dan Pilpres ya, karena untuk maju di Pilkada nanti kan kalau kita 20% lebih, maka kita bisa mengajukan sendiri. Nah, karena itu tiket untuk pilkada sangat ditentukan oleh perolehan suara di Pileg 2024 nanti. Sekarang memang fokus PKS masih ke Pileg dan Pilpres, begitu. Tapi dengan profilnya Kaisang yang sudah dikantongi sedemikian kuatnya profilnya begitu, apakah PKS tidak punya ancang-ancang awal dulu nih untuk mencari atau menerawang masuk radar nih beberapa nama yang akan potensial maju ke Depok? Sama saja, Mas Kaisang maju kah, anak gubernur lain maju, anak bupati maju, anak pengusaha maju, semua calon yang maju itu potensial menang. Dan tugas PKS satu saja, menyiapkan kader PKS betul-betul tangguh dan siap untuk melayani masyarakat. Karena di dalam PKS itu berlaku kredo, pemimpin kalian itu adalah pelayan kalian. Ya, jadi menjadi pemimpin itu menjadi pelayan. Karena itu yang ditekankan PKS sekarang, seluruh struktur PKS mulai dari anak ranting, mulai dari di RT, RW, di ranting, di cabang betul-betul bekerja melayani masyarakat. Dan wali kota yang sekarang berprestasi gitu. Oke, dengan PKS yang sudah 4 kali menang di Pilkada Depok nih Mas Sigit, Pak Sigit, gimana strategi PSI ke depannya? Apalagi di posisi DPRD sudah beda jauh begitu, PKS 12 kursi di DPRD, PSI hanya dapat 1 kursi. Membangun komunikasi politik, koalisi politiknya gimana kemudian? Oke, satu hal tadi Pak Mardhani juga sudah menjelaskan bahwa untuk Pilkada 2024 ini akan sangat ditentukan di Pileg 2024. Artinya baik PKS yang sekarang punya 12 kursi maupun PSI yang punya 1 kursi itu saat ini kursinya 0 semua. Jadi kita akan berlomba-lomba untuk mencalonkan caleg-caleg terbaik kita untuk duduk di DPRD, dan nanti yang sudah disampaikan Pak Mardhani, kalau sampai 20% ya bisa mengusung sendiri, kalau kurang dari 20% berarti harus koalisi. Itu biasa lah. Tapi satu hal gitu ya, mohon maaf Pak Mardhani, saya tidak sepakat dengan Bapak yang mengatakan bahwa wali kota sekarang berprestasi gitu ya, dan apalagi tadi melayani gitu Pak Mardhani. Saya punya catatan kemarin ketika peristiwa penggusuran SDN Pondok Cina 1, itu wali kota sama sekali tidak pernah mau menemui orang tua murid untuk berdiskusi sampai sekarang. Bahkan ketika digugat oleh orang tua murid ke Petun, ke PT UN Bandung, itu sampai sekarang belum ada perwakilan dari wali kota yang datang. Jadi poinnya? Jadi poinnya menurut saya kondisi Kota Depok saat ini perlu pembenahan. 20 tahun di bawah PKS, menurut saya Kota Depok tidak baik-baik saja. Mohon maaf Pak Mardhani. Kalau kita lihat dari 4 kota yang nempel ke Jakarta, itu APBD Depok termasuk yang paling rendah. Paling rendah, bukan termasuk paling rendah ya. Dibandingkan Tangerang Selatan, Bekasi, dan Tangerang itu jauh di bawah. Memangnya pembenahan seperti apa yang dijanjikan oleh Kaisang kalaupun betul maju, fix maju di Depok nanti? Apa yang ditawarkan begitu? Satu yang kalau dari PSI yang salah satu yang jadi concern kami adalah Depok saat ini menurut Setara Institute adalah kota paling intoleran di Indonesia.
itu yang perlu diperbaiki dengan cepat gitu. Karena ada satu kota yang nempel ke Jakarta, tetapi statusnya adalah kota paling intoleran di Indonesia. Mas Kaisang ini saya yakin sebagai seorang nasionalis yang religius gitu ya, beliau akan bisa mengembalikan Depok menjadi kota yang toleran. Itu satu. Kemudian masalah APBD-nya nih. APBD Depok itu sekitar 3,8 sampai sekarang itu sekitar 4 triliun. Itu tiap tahun selalu ada silpa sebesar sekitar 500 miliar lah, setengah T. Jadi kira-kira 16% dari dari anggarannya nggak pakai, sementara banyak sekali proyek-proyek yang nggak jalan. Sekarang terakhir di Depok yang sedang dikeluhkan oleh masyarakat adalah sampah. Sampah tidak tertangani dengan baik. Kemudian pembangunan trotoar di Margonda itu jalan tiang listriknya tidak terpasang, tidak ada. Banyak proyek-proyek yang tidak jalan. Baik. Dan Mas Kaisang sebagai seseorang yang punya kemampuan manajerial, entrepreneurship yang sangat baik, menurut saya beliau akan bisa memimpin Depok menuju kota yang lebih baik, dan yang penting adalah menuju kota Depok yang toleran untuk semua orang. Sebagai anak muda, Pak Mardhani, dianggap Kaisang ini bisa membawa perubahan, bisa mengoreksi catatan kritis dari pimpinan-pimpinan sebelumnya dari PKS. Gimana tuh? Kalau ada yang ingin memajukan Depok, bagus ya. Tapi saya jawab sedikit ya. Mas Sigit tadi menyatakan ada catatan terhadap Depok ya. Bagaimanapun kalau kita melihat pertumbuhan penduduk di Depok itu tinggi sekali. Artinya orang sangat suka tinggal di Depok ya. Yang kedua, kalau terkait dengan kualitas pendidikan, Depok luar biasa. Nanti Mas Sigit kalau bilang dari setara, saya malah lucu. Depok itu berdua dengan kabupaten satu lagi, wakil Indonesia sebagai kota harmoni ya, yang mewakili Indonesia di Asia, Depok itu. Nah nanti Mas Sigit lihat lagi. Jadi bagaimanapun masukan-masukan tadi bagus, dan namanya kayak kasus di Pondok Cina kan niatnya ingin bikin masjid. Depok itu belum punya ikon yang bagus, padahal dari awal sejarah Depok itu sangat kental keislamannya. Jadi memang ada satu lain hal, dan setiap bupati, wali kota, gubernur pasti punya pro and con. Jadi kalau buat saya, monggo saja kritik-kritik disampaikan, dan tugas dari wali kota PKS, kader PKS, alat PKS, buktikan dengan karya, buktikan dengan pelayanan. Begitu. Oke, terakhir Pak Sigit, ini sudah ada buka suara nih, Gerindra siap mendukung, kemudian dari PDIP juga sudah menawarkan, komunikasi politik dari parpol lainnya juga apakah sudah dibuka dan apa responnya? Teman-teman di PSI Depok, menurut laporan mereka sudah mulai berkomunikasi ya dengan partai-partai yang lain, terutama dengan partai-partai nasionalis. Jadi kita berharap Mas Kaisang ini bisa jadi magnet lah untuk kelompok-kelompok nasionalis Depok untuk bersatu gitu. Ya tentunya yang sudah kita dengar, kalau dari DPP-nya itu dari Gerindra gitu ya. Kalau yang dari DPC atau DPD-nya Depok ya, itu ada dari Golkar dan PAN kalau nggak salah. Itu juga udah menyatakan siap mendukung. Jadi kami sih sangat sangat optimis Mas Kaisang ini bisa maju dengan dengan dukungan beberapa partai lah. Kita berharap ada koalisi partai-partai nasionalis dalam Pilkada Depok 2024. Satu kandidat bakal calon wali kota sudah muncul namanya nih Pak Mardhani. Kalau PKS kapan nih bakal mengusung atau mengumumkan nama itu? Karena lagi-lagi kita lagi fokus ke Pileg dan Pilpres, mungkin setelah Pileg dan Pilpres. Karena semua tentu punya strategi ya. Strategi PKS karena kita sedang mendapat amanah, bukan sibuk mengkampanyekan diri, tapi sibuk membuktikan diri. Dan mendoakan saja Depok akan selalu lebih baik, lebih nyaman, lebih manusiawi, lebih bagus lingkungannya, lebih bagus infrastrukturnya, dan lebih bagus yang utama tentu keimanannya. Begitu. Baik, Pak Mardhani Alisera terima kasih. Pak Sigit juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore.